Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Budi Setiawan dari mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Kemarin kita ngobrolin masalah Omnibus Law, OSS, One Map Policy, dan JIS. Untuk saat ini kita akan membahas tentang pertanian. Kali ini saya akan membahas tentang perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Topik yang akan saya bahas yaitu tentang keterkaitan LHI, SI, LI dengan perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Untuk topik pembahasannya ada location question atau LHI, specialization index atau SI, location index atau LI, dan perhitungan LHI, SI, dan LI pada Kabupaten Tasikmalaya. Untuk topik yang pertama ada location question atau LHI. Apa itu LHI? LHI merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Terus kegunaan LHI buat apa? Kegunaan LHI yaitu lokasi pemusatan aktivitas atau sektor basis di suatu wilayah dalam cakupan wilayah agregat yang lebih luas. Kapasitas ekspor perekonomian suatu wilayah, tingkat kecukupan barang atau jasa dari produksi lokal suatu daerah. Berikut ini merupakan rumus LHI, di mana LHI IJ merupakan nilai indeks LHI untuk nilai aktivitas jenis ke J di wilayah ke I. Selanjutnya ada HI-IJ yang merupakan nilai aktivitas jenis ke J di wilayah ke I. Ada XI titik merupakan jumlah seluruh aktivitas di wilayah ke I. Ada X titik J merupakan jumlah aktivitas ke J di seluruh unit wilayah. Kemudian ada X titik atau X titik 2 yang merupakan jumlah seluruh aktivitas di seluruh unit wilayah. Kemudian untuk interpretasi nilai LHI sendiri yaitu jika nilai atau angka menunjukkan 0 maka aktivitas tidak berkembang. Jika angka menunjukkan nilai 1, berarti perkembangan aktivitas sama dengan rataan seluruh unit wilayah. Tapi jika nilai atau angka kurang dari 1, berarti perkembangan aktivitas di bawah rataan seluruh unit wilayah. Sedangkan untuk nilai lebih besar dari 1, yaitu untuk perkembangan aktivitas lebih tinggi dari perkembangan rataan seluruh unit wilayah atau indikasi adanya pemusatan aktivitas di unit wilayah tersebut. Itu untuk LHI. Sedangkan untuk SI atau Specialization Index, SI ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui di suatu daerah atau wilayah terdapat sektor yang khas atau tidak. Untuk rumus LHI sendiri seperti ini. Untuk interpretasi SI sendiri yaitu jika nilai mendekati angka 0 maka kecenderungan unit wilayah tidak memiliki kekhasan aktivitas. Sedangkan jika nilai
mendekati angka 1, maka ada indikasi unit wilayah tertentu yang memiliki aktivitas kas. Itu untuk SI. Kalau untuk LI atau location index, nah, untuk rumus LI sendiri seperti ini. Untuk interpretasi LI yaitu jika mendekati angka 0, maka perkembangan aktivitas tidak ada perbedaan untuk ditingkatkan pada performa dikembangkan di seluruh lokasi. Sedangkan jika mendekati angka 1, maka ada indikasi terjadinya pemusatan aktivitas tertentu di unit wilayah tertentu. Untuk tahap penetapan indeks sendiri, yaitu ada yang pertama menyiapkan data. Ya, yang kedua, selanjutnya kita menghitung jumlah baris atau wilayah dan jumlah kolom aktivitas serta jumlah seluruh data. Untuk selanjutnya, yaitu caranya menghitung nilai indeks dengan persamaan tersebut. Nah, di sini saya untuk studi kasusnya mengambil di Kabupaten Tasikmalaya. Ini merupakan PDRB Kabupaten Tasikmalaya dan beberapa kecamatannya. Saya mengambil 5 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Yang di sini di dalam tabel ini terdapat beberapa sektor, yaitu ada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, dan jasa-jasa. Untuk jumlah PDRB Kabupaten Tasikmalaya sendiri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, jumlahnya yaitu ada 3.415.462.76. Sedangkan untuk pertambangan dan penggalian ini lebih sedikit, cuman 13.471.03. Untuk industri pengolahan ada 641.701.43. Untuk listrik, gas dan air bersih ada 199.88. Untuk perdagangan hotel dan restoran sendiri ada 2.086.000-an. Jasa-jasa ada 840.000. 840.772. Kemudian untuk kecamatannya ada Kecamatan Cipatujuh, Karangnunggal, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas. Saya mengambil 5 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian ini adalah perhitungan LHI, di mana tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua wilayah mempunyai perkembangan aktivitas. Untuk sektor perkembangan yang lebih tinggi dari perkembangan rataan seluruh unit wilayah adalah pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan di Kecamatan Cipatujuh, di Kecamatan Cikalong, Pancatengah dan Cikatomas.
Sedangkan untuk pertambangan dan penggalian cuman di Kecamatan Karangnunggal. Sedangkan untuk industri pengolahan sama di Kecamatan Karangnunggal. Untuk listrik, gas, dan air bersih sama juga di Karangnunggal. Karangnunggal ini semuanya perkembangannya lebih tinggi daripada yang lain. Perdagangan hotel dan restoran tidak ada, dan jasa-jasa di Karangnunggal lagi. Sedangkan untuk sektor perkembangan aktivitas di bawah rataan seluruh unit wilayah adalah pada sektor yang kurang dari satu, yaitu kalau untuk di Kecamatan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan ada di Kecamatan Karangnunggal, cuman di Karangnunggal. Untuk pertambangan dan penggalian kecuali Karangnunggal, yaitu Cipatujuh, Cikalong, Pancatengah, dan Cikatomas. Industri pengolahan juga selain Karangnunggal. Listrik, gas, dan air bersih juga kecuali Karangnunggal. Perdagangan hotel dan restoran semua perdagangan hotel dan restoran sektornya perkembangan aktivitasnya di bawah rataan seluruh unit wilayah. Sedangkan untuk jasa-jasa kecuali Karangnunggal juga, yaitu Cipatujuh, Cikalong, Pancatengah, dan Cikatomas. Kemudian ini ada contoh untuk perhitungan SI-nya. Dapat dilihat pada tabel bahwa semua kecamatan memiliki nilai di bawah 0,5. Ini berarti tingkat perkembangan semua sektor hampir sama di semua kecamatan. Tetapi nilai SI terbesar terdapat pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang terdapat pada Kecamatan Pancatengah dan Cikatomas dengan nilai 0,23. Untuk di Kecamatan Cipatujuh juga lumayan besar pada sektor pertanian, perkebunan. Untuk yang paling rendah ada pada Kecamatan Karangtunggal di sektor pertaniannya. Untuk yang sektor pertambangan dan penggalian yang paling tinggi pada Kecamatan Karangnunggal. Untuk sektor industri pengolahan sama Karangnunggal juga. Listrik, gas, dan air bersih Karangnunggal. Dan perdagangan hotel dan restoran di bawah 0 semua. Untuk jasa-jasa di Kecamatan Karangnunggal. Kemudian ini ada contoh perhitungan LI-nya. Pada tabel nilai LI terbesar terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian yang terdapat pada Kecamatan Karangnunggal dengan nilai 0,41. Selain itu ada untuk sektor pertanian, perkebunan terdapat di Kecamatan Cipatujuh dan Cikatomas dengan angka 0,02 yang disusul dengan Kecamatan Cikalong dan Pancatengah. Untuk pertambangan dan penggalian selain di Karangnunggal tadi ada di Kecamatan Cikalong dengan angka 0, atau tidak ada perubahan.
Untuk industri pengolahan di Karangnunggal dengan skor 0,01, listrik, gas, dan air bersih di Kecamatan Karangnunggal juga. Untuk perdagangan hotel dan restoran di Karangnunggal tetapi angkanya 0,00 atau tidak ada perkembangan, tidak ada aktivitas yang terjadi di kecamatan tersebut. Untuk jasa-jasa di Kecamatan Karangnunggal juga dengan skor 0,02. Dari analisis LHI, SI, LHI tersebut saya dapat menarik kesimpulan bahwa analisis LHI, SI, dan LI bertujuan untuk memusatkan aktivitas. Dalam penetapan indeks pemusatan aktivitas dapat dijadikan salah satu teknik untuk mengidentifikasi sentra aktivitas di suatu wilayah. Kondisi fisik geografis menjadi salah satu sumber keunggulan komparatif pada suatu wilayah. Jika sudah diketahui pemusatan aktivitas dan keunggulan komparatif, maka lebih mudah untuk merencanakan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Jadi, analisis tersebut, analisis LHI, SI, LI sangat berkaitan dengan untuk merencanakan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Terima kasih sudah di ujung presentasi saya. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.